Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan man huwa khairul maqama wa ahsanu nadiyya. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibara wa sabiyya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kana sadiqal wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wadz zakirin. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tidak henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang diberikan kepada kita sekalian. Kita dalam keadaan sehat wal afiat, terutama kita dalam keadaan iman dan insya Allah dalam keadaan terus berupaya istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita terus menyiapkan bekal kita, yang bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kita meyakini persis bahwasanya kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang fana, kehidupan yang sementara. Ada kehidupan yang kekal dan abadi, yakni kehidupan di akhirat, yang dengannya lah kemudian kita berharap bisa selamat dengan modal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan risalah yang agung, risalah yang datang dari Allah Rabbus samawati wal ard, yang telah menciptakan alam semesta, yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menciptakan berbagai macam dengan segala timbangan dan keteraturan di dalamnya. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tugas yang sangat mulia, sekaligus tentu saja adalah tugas sebagaimana yang kita ketahui dari sirah, adalah tugas yang sangat berat, tugas panjang yang menyita kehidupan beliau. Kemudian beliau dalam perjalanannya telah menunjukkan kepada kita sekalian bagaimana menjadi insan atau manusia yang bertakwa, bagaimana menjadi manusia yang menjalani kehidupan yang dituntun oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi beliau telah dibekali dengan bekal kenabian, di sisi yang lain beliau adalah manusia biasa, yang dengan demikian kita sebagai manusia juga tentu sangat bisa, sangat alami, sangat natural bisa mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kita tentu saja senantiasa berusaha di setiap langkah kita, karena kita yakin bahwa apa yang kemudian kita lakukan hari ini, apa yang kemudian kita jalankan hari ini adalah sesuatu yang sangat mungkin berada di bawah kendali pengetahuan yang kita miliki, kendali pemahaman yang kita miliki, kendali kecenderungan yang kita bina. Jamaah rahimakumullah, karena itulah kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari terus berusaha agar kemudian kita
bisa menuntun perbuatan kita sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, yakni syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, perjuangan Nabi SAW juga kemudian kita ketahui dari satu momen yang disebut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa ini didahului sebelumnya atau kemudian dilingkupi oleh keadaan di mana tantangan dakwah yang sangat berat, tantangan atau penentangan dari orang-orang kafir Quraisy, kejahilian mereka, kebodohan mereka, kezaliman mereka, dan keangkuhan mereka menyebabkan mereka tidak bisa membuka akal pikirannya untuk menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengganggu ketika mereka tidak bisa lagi memberikan argumentasi atas sikap kritis dari Islam terhadap kehidupan jahiliyah mereka, terhadap tradisi buruk mereka yang kemudian dikritisi dalam Al-Quran. Katakanlah mereka menyembah patung Lata, Manaf, Uzza yang selayaknya tidak patut untuk disembah karena mereka semua tidak memiliki daya dan upaya. Mereka adalah ciptaan atau rekaan manusia belaka. Mereka diajak untuk menyembah kepada yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan manusia. Mereka diajak untuk memikirkan diri manusia. Wa fi anfusikum afala tatafakkarun. Bagaimana manusia diciptakan secara sempurna, bagaimana manusia diciptakan secara tertata, dan pada saat yang sama bagaimana manusia diciptakan dengan kelemahan yang mereka tidak mampu melampauinya. Jamaah rahimakumullah, begitulah semua benda di alam semesta. Di satu sisi diciptakan dengan sempurna, sempurna timbangannya, sempurna ukurannya, sempurna hitungannya, sempurna matematika, fisika, dan geologi, kimianya, semua sempurna. Tetapi pada saat yang sama mereka semua adalah makhluk yang punya ajalnya masing-masing. Jamaah rahimakumullah. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tataghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Di ayat Ar-Rahman ini, setelah Allah menyebutkan banyak sekali makhluknya, kemudian Allah menyebutkan pula, dan ketika langit ditinggikan kemudian ditegakkan padanya timbangan, jangan kalian merusak timbangan itu. Tegakkanlah timbangan-timbangan itu agar kemudian tidak terjadi kehancuran di alam semesta. Jamaah rahimakumullah, barangkali kita belakangan mendengar istilah bencana karena siklon yang ternyata bisa terjadi karena perbuatan tangan manusia. Mereka membabat habis hutan-hutan tanpa memperhatikan kelestarian, tanpa barangkali memperhatikan lagi perhitungan ekologis yang telah dibuat para ahli sebelumnya. Mereka merusak karena kecenderungan manusia yang serakah dengan modal yang besar yang mereka miliki. Mereka ingin kemudian memperoleh lebih banyak lagi pundi-pundi harta, kekayaan. Mereka ingin memperoleh banyak lagi uang yang mereka bisa gunakan untuk memperkaya mungkin kelompoknya, memperkaya dirinya, atau bahkan membawanya ke negeri-negeri mereka. Jamaah rahimakumullah, semua itu kemudian menjadi sebab kehancuran di negeri. Katakanlah bencana yang terjadi di Sumatera, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh pada beberapa waktu yang lalu. Semua itu boleh jadi adalah pelajaran bagi kita karena kita telah merusak timbangan yang telah Allah ciptakan. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, "Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah." Kalau kemudian yang namanya sebuah urusan yang tidak diserahkan kepada para ahlinya, kalau urusan teknis yang membutuhkan keahlian teknis, maka sepantasnya diserahkan kepada mereka yang lebih ahli. Jamaah rahimakumullah, begitulah petunjuk Rasulullah SAW. Kalau urusannya adalah urusan bagaimana umat kemudian mengelola katakanlah tambang, hutan, dan lain sebagainya, tentu dikembalikan kepada syariat. Siapa-siapa yang berhak untuk mengelola, apakah swasta ataukah negara ataukah mungkin kelompok masyarakat, semua ada aturannya di dalam Islam. Tapi terkait dengan teknisnya diserahkan kepada para ahlinya. Jamaah rahimakumullah, begitulah sebenarnya bencana yang terjadi menjadi pengingat bagi kita, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Bahwa semua bencana yang terjadi di dunia ini
disebabkan perbuatan tangan manusia. Dalam rangka apa? Agar manusia ini kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kita menyadari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Jamaah rahimakumullah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya peristiwa Isra Mi'raj itu menjadi jawaban atas segala keresahan, menjadi hiburan atas segala persoalan yang barangkali menimpa dakwah Rasulullah SAW. Kita ketahui dengan banyaknya gangguan dari orang-orang kafir ketika itu, datang pula kebaikan-kebaikan. Katakanlah di tengah dakwanya Rasulullah SAW datang ke Taif, beliau kemudian dilempari, dikejar-kejar oleh orang-orang yang bodoh, kemudian sampai kemudian beliau terluka kakinya, dan juga Zaid bin Harithah yang menceritakan beliau juga dalam keadaan terluka. Pada saat beliau sedang dalam perjalanan pulang, beliau singgah di sebuah kebun kurma, dan atas ma'unah Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, beliau disuguhi oleh seseorang yang menjaga kebun kurma tadi kebun anggur, disuguhi dengan anggur, kemudian itu menjadi hiburan bagi Rasulullah SAW. Pelajarannya bagi kita bahwa di setiap musibah yang menimpa kita, Allah selalu hadirkan kebaikan-kebaikan. Di setiap ujian yang Allah datangkan kepada kita, apapun profesi kita, apapun aktivitas kita, apapun yang sedang kita jalani, kalau semua itu dijalankan dalam rangka untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, mereka yang kuliah, mereka yang bekerja, dijalankan dalam rangka untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala, setiap aktivitas itu selalu disertai dengan ujian, dan di setiap ujian itu selalu disertai dengan pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa umat Islam tidak diperkenankan menjadi umat yang putus asa. Seberat apapun cobaan dan ujian yang datang menimpa mereka, pasti Allah akan siapkan jalan keluar bagi mereka. Bahkan selalu paralel antara berat dan besarnya ujian atau musibah yang datang kepada manusia dengan datangnya kebaikan setelahnya. Jamaah rahmatullah, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, bahwa setelah datangnya kesulitan akan ada kemudahan, setelah kesulitan bahkan disebutkan ada 2 kali kemudahan. Jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian Rasulullah SAW ditawari oleh malaikat Jibril atas perbuatan orang-orang Bani Thaqif di Taif. Malaikat Jibril menyampaikan kepada baginda Nabi SAW, Allah telah mengutus malaikat penjaga gunung. Lalu kemudian malaikat penjaga gunung bertanya kepada baginda Nabi SAW, apa yang engkau kehendaki? Apakah engkau menginginkan agar gunung yang ada di hadapanmu ini kami timpakan ke atas orang-orang Thaqif? Apa yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahkan saya berharap bahwa dari keturunan mereka ada orang-orang yang mengimani risalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terjadi kemudian. Jamaah rahmatullah, pada saat orang-orang jahil, orang-orang bodoh, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang tertutup akal fikirannya dengan kebenaran, berusaha untuk menzalimi Rasulullah SAW, pada saat yang sama Rasulullah senantiasa menunjukkan kelapangan hati, menunjukkan keikhlasan, menunjukkan ketulusan. Beliau sama sekali tidak menunjukkan rasa dendam, beliau tidak menunjukkan keangkuhan atau kesombongan atau kesedihan atau kegalauan. Barangkali kalau kita sebut sedih manusiawi, makhluk yang namanya manusia sedih, sebagaimana manusiawinya bahagia. Soal sedih dan bahagia, soal sedih dan senang, tentu saja adalah perjalanan hidup yang terus berganti dari waktu ke waktu kita hadapi setiap hari. Jamaah rahimakumullah, di hari ini tentu kita tidak bisa memastikan kita dalam keadaan senang terus menerus, sebagaimana di hari ini tentu kita tidak bisa memastikan kita dalam keadaan sedih terus menerus, senang sedih, kemudian kesulitan dan kelapangan hidup, kesempitan dan kelapangan hidup, kemudian kegembiraan dan kegelisahan silih berganti datangnya kepada kita. Maka dalam keadaan demikian seorang muslim tetap istiqamah berusaha untuk menyelesaikan satu persatu berdasarkan apa yang kemudian dituntunkan oleh risalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa umat Islam ini
disebut sebagai umat yang menakjubkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ajaban bi amril muslim walaita dzaka li muslimin. Sungguh menakjubkan urusan kaum muslimin itu dan tidak terjadi selain bagi orang-orang muslim atau orang-orang mukmin. Fa in asabahu khairan fasyakara fahuwa khairul lah, wa in asabu darra fasabara fahuwa khairul lah. Kalau mereka memperoleh kebaikan, mereka bersyukur dan itu baik bagi mereka. Kalau mereka ditimpa musibah, kesulitan, kesempitan, maka mereka bersabar dan itu juga baik kepada mereka. Jemaah rahmatullah. Maka dari itu kita tidak harus memastikan diri kita tiap hari dalam keadaan gembira, senang atau berkecukupan. Kita pun tidak harus menghindari dalam hidup kita tidak pernah terjadi kesempitan hidup, kemudian ujian, rasa sakit dan sebagainya. Yang perlu kita pastikan kita berada dalam dua posisi, dalam keadaan sabar atau dalam keadaan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan demikian kita berharap bahwa setiap problem yang datang menghantui kehidupan kita, kita bisa selesaikan dengan jalan yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Mungkin tidak semua bisa kita contoh 100%, tetapi tuntunan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, garis besarnya sudah ditunjukkan. Ada yang namanya yang haram yang wajib kita tinggalkan, ada yang makruh yang selayaknya kita tinggalkan, kemudian ada kewajiban yang wajib kita tunaikan, ada yang sunnah yang barangkali kita usahakan semaksimal mungkin. Jamaah rahimakumullah, itulah yang menjadi batasan-batasan di dalam perbuatan kita di dunia ini. Jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian Rasulullah SAW datang ke Mekah dalam keadaan yang was-was. Apakah mereka orang-orang kafir Quraisy masih akan menerima Nabi SAW setelah beliau diusir dari Taif? Padahal beliau meminta kepada orang-orang Bani Thaqif agar merahasiakan kepergian beliau ke Bani Thaqif, karena datangnya beliau ke sana adalah meminta mereka masuk Islam dan meminta mereka untuk memberikan kekuasaan. Tapi kemudian orang-orang Thaqif membocorkan peristiwa itu kepada orang-orang Quraisy. Lalu Rasulullah SAW tentu saja terancam nyawanya kalau beliau hendak datang ke Mekah. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan koleganya, dengan kenalannya, beliau kemudian dilindungi untuk bisa masuk ke Mekah dengan jaminan kolega beliau. Jamaah rahimakumullah. Begitulah dakwah Nabi SAW, atau begitulah kehidupan kita, selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar, selalu ada, pasti ada tersedia jalan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah persoalan-persoalan yang menghimpit kita. Jamaah rahimakumullah. Kita berharap dengan demikian bahwa peristiwa ini bisa memberikan satu pelajaran yang sangat penting bagi kita di satu sisi, bagi kehidupan kita secara pribadi. Jamaah rahimakumullah, terakhir saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa Isra Miraj ini juga menyebutkan di dalamnya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tentu tidak kebetulan Allah menyebutkan kata Al-Aqsa di dalamnya. Al-Aqsa adalah tempat kaum muslimin pertama menjadikannya sebagai kiblat kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai tempat yang suci yang kemudian harus disucikan oleh kaum muslimin. Karena itulah perhatian kita kepada Al-Aqsa tidak bisa berhenti setelah berhentinya turunnya ayat Al-Quran, karena perintahnya adalah Al-Aqsa juga dalam keadaan terjaga, terlindungi oleh kaum muslimin. Kalau hari ini belum terlindungi, maka tentu ada jalannya, ada syariatnya, ada ketentuannya. Dan untuk kemudian menemukan ketentuan itu, tentu saja tidak lain dan tidak bukan kita kembali kepada hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Jamaah rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratan allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal fasha wal munkar was suyufa was salasila wal mihan ma dhara minha wa ma batan min baladina hadha khasatan wa min buldani muslimina ammatan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu a'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.